firman Tuhan yang disampaikan kepada Nuh itu sangat jelas. Dan firman Tuhan juga yang kita sering kali kita dengarkan itu sangat jelas. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan renungan untuk kita semua yang saya persiapkan dari Kejadian pasal 6 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Di situ dikatakan bahwa adapun bumi itu telah rusak benar di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam Kejadian pasal 6 sampai ayat yang ke-22, di situ menceritakan bahwa Tuhan akan memusnahkan segala yang ada di bumi ini. Kita lihat di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia semakin besar di bumi dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dalam ayat yang ketujuh, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata di bumi. Kenapa Tuhan akan memusnahkan segala yang ada di dunia ini? Oleh karena kejahatan manusia, oleh karena apa yang dilakukan manusia itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Manusia yang hidup di dunia ini diharapkan adalah untuk melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Diharapkan untuk memiliki kehidupan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam ayat ini bahwa orang yang hidup pada zaman itu, hati mereka adalah hati yang cenderung untuk tidak melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita memperhatikan bahwa Nuh adalah seorang yang baik di dalam ayat yang ke-9. Di situ diceritakan bahwa Nuh itu adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara sejamannya, dan hidup bergaul dengan Allah. Tuhan menghendaki kita untuk senantiasa memiliki kehidupan yang baik, memiliki kualitas hidup yang benar. Bahkan kita senantiasa bergaul dengan Allah dan juga senantiasa memuliakan Tuhan. Keadaan dunia pada zaman Nuh adalah keadaan yang tidak baik-baik saja. Keadaan yang semakin buruk karena kenapa? Karena Tuhan menghendaki bahwa ketika Tuhan menciptakan segala yang ada di dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Termasuk manusia diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat bahwa tidak sesuai yang Tuhan harapkan, manusia cenderung untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja, manusia cenderung untuk melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya? Apa yang menjadi tugas kita di tengah-tengah dunia yang sedang tidak baik? Di tengah-tengah dunia yang akan dimurkai oleh Tuhan. Tugas kita adalah kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ini adalah tugas yang perlu kita lakukan. Pada zaman Nuh semua orang tidak baik. Kecenderungan mereka untuk melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Nuh mendengar apa yang diperintahkan Tuhan. Kita belajar dari Nuh bahwa di tengah dunia yang sedang tidak baik, di tengah-tengah dunia yang akan dimurkai oleh Tuhan, Nuh mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan dan melakukannya. Di dalam ayat 13 di situ dikatakan bahwa berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri segala makhluk hidup, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Di ayat yang ke-17, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Tuhan berkata kepada Nuh bahwa aku akan mengakhiri segala makhluk hidup. Aku akan mendatangkan air bah ke dalam dunia ini. Itu adalah firman
yang Tuhan sampaikan kepada Nuh. Di dalam ayat yang ke-18, di situ dikatakan bahwa tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dalam ayat 21, dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Di dalam ayat 19 dan ayat 20 di situ dikatakan bahwa dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk hidup, dari semua haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus engkau bawa. Ayat 20, dari segala jenis burung, dan dari segala jenis hewan, dan dari segala jenis binatang melata di bumi, dari semua itu harus datang kepadamu satu pasang, supaya terpelihara hidupnya. Ini adalah perintah yang Tuhan sampaikan kepada Nuh, dan ini tidak mudah untuk dilakukan. Ketika Tuhan sampaikan bahwa harus engkau bawa satu pasang, harus engkau bawa segala jenis burung, segala jenis hewan, segala jenis binatang yang melata di bumi, harus engkau bawa supaya terpelihara hidupnya. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 18, ayat 21, dan coba kita membandingkan dengan ayat 19 dan 20, itu sesuatu yang mudah dilakukan dan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Untuk masuk dalam bahtera bersama dengan anak istri, dan juga membawa segala bahan makanan ke dalam bahtera itu adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tetapi kalau Tuhan katakan bahwa segala jenis makhluk hidup, segala jenis burung, segala jenis binatang, segala jenis makhluk hidup harus datang kepada satu pasang dan harus kamu bawa ke dalam bahtera itu adalah sesuatu yang sulit bagi kita untuk kita lakukan. Tetapi kalau kita memperhatikan dalam ayat yang ke-22 dikatakan bahwa lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah. Demikianlah dilakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memberikan perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera, adalah untuk menyelamatkan kehidupan Nuh dari bencana air bah. Demikian juga kehidupan kita ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya dalam kehidupan kita, adalah untuk menyelamatkan kehidupan rohani kita berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Amin.